قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أما بعد أوصيكم بتقوى الله وسمع وطاعة وإن تأمر عليكم عبد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah, ya. Ada segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat luang yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat aman, nikmat yang berharga. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya pula dan kepada para sahabatnya juga, dan serta kepada seluruh pengikut beliau yang berpegang teguh kepada sunnah beliau, ya, yang mengamalkan sunnah beliau dan menjauhi bid'ah yang beliau larang. Kemudian kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada kaum muslimin dimanapun kalian berada, hendaklah bertakwa kepada Allah dan mendengar serta patuh kepada para pemimpin yang sah di negeri-negeri kalian, meskipun mungkin saja kalian dipimpin oleh seorang budak dulunya atau seorang yang biasa dulunya. Tapi manakala pemimpin itu didaulat menjadi pemimpin, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut selama itu perintah yang ma'ruf dan bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan fikih. Pada perjumpaan yang lalu telah kita bahas tentang definisi fikih ditinjau dari segi bahasa. Yang mana al-fiqh dalam bahasa Arab itu bermakna al-fahmu, yang berarti pemahaman, ya, pemahaman, ya. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas definisi fikih dari segi syariat. Definisi fikih secara syariat, apa yang disebut sebagai fikih di dalam syariat Islam. Definisi fikih secara syariat Islam dan secara syariat adalah ma'rifatu ahkamillah al-aqdiyyah wal amaliyah. yakni mengetahui hukum-hukum Allah baik dari segi akidah maupun dari segi amaliyah. Maka fikih dalam pengertian ini, dalam pengertian syariat ini, tidaklah terbatas atau khusus kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan atau amalan mukallafin, ya, atau hukum-hukum amaliyah anggota badan. Tetapi definisi fikih secara syariat ini mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara-perkara akidah, perkara-perkara keimanan yang tertancap di dalam hati, ya. Sehingga sebagian ahli fikih mengatakan bahwa ilmu akidah, ya, adalah al-fiqh al-akbar, ya, fikih besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa
salah satu imam kita, ya, di antara 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Fiqh Al-Akbar, ya. Dan penamaan ini adalah suatu penamaan yang benar. Suatu penamaan yang benar. Karena tidaklah mungkin, ya, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah kita memiliki pengetahuan, setelah kita mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, dan mengenal asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak begitu, bagaimana seseorang tersebut, ya, akan beribadah kepada Allah sedangkan dia jahil, dia tidak mengenal, ya, mengenal apa yang dia sembah, ya, apa yang dia ibadahi. Dia tidak memiliki ilmu dengannya, ya. Maka wajib bagi kita untuk memperdalam ilmu akidah, ya, selain memperdalam ilmu fikih, karena ilmu akidah ini adalah tiang panjang utama untuk kita di dalam hidup ini, ya, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Beribadah ataupun beragama tanpa ilmu hanya akan mengarahkan kepada kejahilan, hanya akan mengarahkan kepada kebid'ahan, hanya akan mengarahkan kita kepada kesesatan. Inilah bahayanya beribadah dan beragama tanpa ilmu. Beribadah dan beragama hanya berdasarkan rasio akal kita, menurut kita yang masuk akal, ya. Padahal akal kita adalah akal yang sempit. Akal kita penuh dengan hawa nafsu. Manakala akal tersebut tidak kita ikat dengan syariat, maka ia akan liar. Dia akan keluar dari fitrahnya. Ya, begitulah akal manusia. Atau kita beragama dengan perasaan, beragama dengan statement masyarakat, ya, beragama dengan kebiasaan yang ada, beragama dengan adat, tidak berani menentang adat, padahal adat tersebut menyalahi hukum-hukum di dalam agama, melanggar aturan-aturan agama, ya. Karena padahal adat, kebiasaan, norma itu harus kita letakkan di bawah aturan agama, karena tidaklah agama melainkan membawa kepada kemaslahatan untuk urusan dunia kita dan untuk urusan akhirat kita, ya. Jadi beribadah, beragama tanpa ilmu, hanya berlandaskan rasio, ya, hanya berlandaskan kepada adat kebiasaan, berlandaskan kepada perasaan, statement masyarakat, takut digunjing orang karena beragama dengan benar, maka ini bukanlah beragama dengan benar, dan ini berbahaya karena akan membawa kepada kejahilan, kebid'ahan dan kesesatan, ya. Maka inilah asas pertama kita bagi setiap hamba, yaitu apa? Aqidah. Yaitu apa? Tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah apabila dikatakan sebagai al-fiqh al-akbar. Ya, al-fiqh al-akbar, fikih yang besar, fikih yang agung. Jadi, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian fikih di dalam syariat ini mencakup 2 hal. Yang pertama, fikih secara umum, ya. Fikih secara umum, yang tercakup padanya akidah dan adab. Semua yang berkaitan tentang hukum-hukum agama masuk ke dalam bagian fikih ini. Inilah daripada makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki bagi kebaikan bagi dirinya, bagi seorang hamba, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan hamba tersebut kepada perkara agamanya, ya, akan memahamkan hamba tersebut kepada agamanya. Maka fikih di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah fikih secara umum, baik yang berkaitan dengan perkara akidah maupun perkara ibadah maupun perkara suluk atau akhlak, ya.
segala hal yang berkaitan dengan agama, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba tersebut, niscaya Allah akan memahangkan dia ke dalam urusan agamanya. Maka fikih di sini adalah fikih secara umum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiruna kafatan, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Dan tidak sepatutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin itu semuanya pergi berangkat menuju medan perang. Mengapa sebagian dari setiap kelompok itu, setiap golongan itu, di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, ya, pengetahuan agama mereka. Jadi di sini perintah untuk mempelajari, ya, bukan hanya fikih secara ibadah, tapi juga keseluruhan ilmu agama, ya. Kemudian yang kedua, fikih secara istilah khusus ini juga berkaitan fikih dalam istilah syariat ini, ya, juga mencakup istilah khusus, fikih khusus, yaitu yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum, masalah ahkam, seperti fikih thaharah, ya, yang akan kita bahas, ya, setelah muqaddimah dalam fikih ini. Kemudian ada fikih al-ibadat, fikih al-muamalat, fikih al-jinayat, ya, dan lain sebagainya dalam pembahasan yang berhubungan dengan pembahasan fikih, ya. Dan ini yang akan kita bahas insyaallah, ya, fikih dalam pengertian khusus ini. Insyaallah akan datang waktunya, ya. Sedikit demi sedikit bertadarus dalam memahami ilmu agama. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya, fikih, definisi fikih, apabila kita tinjau dari segi istilah syariah, ya, dari segi syariat, dia mencakup dua hal, ya, atau mencakup seluruh perkara di dalam agama, baik akidah maupun amaliyah. Itu kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilafnya kami memohon maaf atas kekurangan penyampaian kami, kekurangan ilmu kami, dan ada kesalahan mungkin di dalam ucapan kami. Kami memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami mohon maaf kepada para pendengar semua. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.